ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan Jahmiyah. Kalau di dalam hadis ada silsilatul zahab, mata rantai emas. Misalnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Ahmad, Imam Ahmad dari Syafi'i, Syafi'i dari Abdullah bin Mubarak, kemudian dari Sa'id bin Musayyab, kemudian dari Abu Hurairah, kemudian dari Nabi SAW. Nama-nama ini dikenal dengan sanad ini dikenal dengan silsilatul zahab, mata rantai emas. Siapa yang tidak sikoh dengan Imam Bukhari? Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Siapa yang tidak percaya dengan Imam Syafi'i, Abdullah bin Mubarak, Sa'id bin Musayyab dan seterusnya? Ya. Nah, ini kebalikan. Ini kebalikan. Kalau tadi silsilatul zahab, ini silsilatul syayatin, mata rantai setan. Yang meriwayatkan setan semua. Setan dari jenis manusia tentunya. Ya. Pertama, Jaham bin Safwan. Rupanya dia ini satu negeri dengan Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Satu negeri bukan berarti satu manhaj. Satu negeri bukan berarti satu akidah. Ya, Rasulullah dengan Abu Jahal, Abu Lahab satu negeri. Bahkan satu keluarga. Sedarah. Jaham bin Safwan At-Tirmidzi. Jelas ini syaitan dari kalangan manusia, penyebar kesesatan. Mendapatkan ilmu sesatnya dari siapa? Ja'ad bin Dirham. Sama-sama syaitan yang disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah oleh Khalid bin Abdullah, penguasa di negeri Wasit, Syam. Yang dua-duanya sama mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy, Allah tidak menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah tidak akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil, Allah tidak pernah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah tidak, semua ditiadakan. Ta'til. Seluruh sifat-sifat Allah ditiadakan. Apakah dia mengingkari adanya Allah? Tidak. Allah itu ada. Tetapi yaitu sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah ditolak semua. Dari mana Ja'ad bin Dirham mendapatkan ilmu sesatnya? Aban bin Sam'an, seorang Rafidah, Al-Kadzdzab, sang pendusta, Rafidi. Aban bin Sam'an, setan semua. Dari mana Aban bin Sam'an mendapatkan ilmu sesatnya itu? Talut.
Talut. Ya. Walaupun di zaman di zaman Bani Israel, Talut ini membunuh Jalut. Masyhur kisahnya ya. Ini hanya namanya yang sama. Yang satu ahlul haq, yang ini ahlul batil. Nah, Talut ini anak dari saudarinya Labid bin Al-Aqsam. Insyaallah antum masih ingat siapa Labid bin Al-Aqsam? Dia muslim apa kafir? Yahudi. Maka hari ini banyak kaum muslimin tertipu. Dikiranya ini ajaran Islam, dikiranya ini dari Allah dan Rasulnya, enggak taunya dari Yahudi. Labid bin Al-Aqsam, seorang Yahudi yang pernah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak tanggung-tanggung yang dia sihir manusia termulia di muka bumi. Kemarin sudah kita bahas sedikit bagaimana Nabi tidak melakukan sesuatu tapi merasa melakukan sesuatu. Terkena sihirnya Labid bin Al-Aqsam. Mungkin ada pertanyaan, kenapa manusia sekuat Nabi, bertakwa, berilmu, imannya luar biasa, masih terkena sihir? Ya, sihir bertingkat-tingkat. Labid bin Al-Aqsam tentu dibantu oleh setan iblis. Iblis, setan terkuat, jin terkuat. Ya. Jawaban kedua, hari itu ketika Nabi terkena sihir, belum ada Al-Falaq dan An-Nas. Justru Al-Falaq dan An-Nas turun setelah ini. Ya. Oleh karena itu, ini merupakan senjata yang luar biasa. Bodoh kalau kaum muslimin mencari senjata lain untuk melawan sihir, jin, jimat, keris, orang pinter, pemburu hantu, apalagi. Bodoh. Kaum muslimin sudah diberikan senjata yang luar biasa. Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, dan lain-lain. Ini senjata yang luar biasa untuk melawan sihir. Perlukah dukun? Tidak perlu. Kiai, orang pinter, orang tua, paranormal, sangat-sangat tidak perlu. Dan kebanyakan menipu. Awalnya doang. Awalnya iya. Begitu datang si dukun, begitu datang paranormal, langsung kabur jinnya. Suka begitu. Tetapi justru ini perangkap. Justru ini perangkap. Nanti datang lagi. Nanti manggil lagi dukun itu, paranormal itu. Berbeda dengan An-Nas, Al-Falaq, Ayat Kursi. Mungkin butuh dibaca berulang-ulang, belasan kali, puluhan kali, bahkan ratusan kali, sampai lelah. Tetapi tidak akan datang lagi. Ketika sudah pergi, insya Allah akan tertutup, tidak masuk lagi. Berbeda kalau pakai dukun, paranormal, seolah dia meninggalkan celah, lubang. Lewat celah itulah jin bisa masuk lagi. Oleh karena itu barangkali antum pernah melihat, mendengar orang kesurupan langganan. Pernah dengar? Kesurupan tapi langganan. Gitu. Asal ada yang kesurupan, si anu ya. Nah, orang-orang tahu langganan kesurupan. Kenapa? Yaitu tadi
ada celah, ada lubang yang ditinggalkan, dan jin itu masuk situ lagi. Terutama ketika ada hajatan, ada ini, ada itu. Ya. Nah, insya Allah ini tidak akan terjadi kalau kita pakai senjata yang dibawa oleh Nabi SAW. Al-Falaq, Anas, ayat kursi, umumnya ayat-ayat Al-Quran. Dan beliau didatangi oleh dua malaikat. Di mana dua malaikat ini, satu berada di kepala Nabi, satu berada di kaki Nabi. Nah, berbincang dua malaikat ini. Kenapa dia? Oh, kena sihir. Sihir siapa? Labid bin Al-Aqsam. Berada di mana sihirnya? Di sumur Anu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Obrolan ini direkam oleh Nabi, terdengar oleh Nabi. Nah, setelah dua malaikat ini pergi, Nabi perintahkan beberapa sahabat untuk mendatangi sumur itu. Dan warna sumur itu sudah menjadi keruh, bahkan hampir merah. Nah, diambillah, dicarilah, dan ada di situ. Karena sihir itu memang ada apanya? Ada alatnya. Sihir itu selalu ada alat. Nah, ini rambut yang diikat-ikat, al-uqad. Ada boneka. Ada apa itu? Jalangkung. Ada ya macam-macam. Selalu ada alatnya. Nah, sunnah untuk menghancurkan sihir, alat itu ditemukan, kemudian dihancurkan, dibakar, baca bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Tidak perlu lagi orang pintar, paranormal, orang tua, dukun, ini, itu. Sangat-sangat tidak diperlukan. Inilah Jahmiyah. Di mana kesesatan Jahmiyah adalah menolak seluruh sifat-sifat Allah. Dan dalam masalah keimanan mengatakan keimanan tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya. Sementara yang benar, yang diimani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti Rasul dan para sahabat, bahwa iman yazid wa yanqus. Ya. Ada berapa nun? Ada berapa nun? Nah, ada 5. Ada 5 nun. Nun pertama apa kemarin? Qaulun bil lisan. Jadi iman itu meliputi ucapan di lisan. Tidak seperti Karamiyah misalnya, kemudian Murji'atul Fuqaha dan lain-lain, bahwa tidak perlu ada lisan. Tanpa lisan pun bisa beriman. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa yang pertama qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Nun pertama. Nun kedua, i'tiqadun bil janan, meyakini dengan hati. Janan, nun kedua. Nun ketiga, amalun bil arkan, beramal dengan rukun, dengan anggota badan, tangan, kaki, lisan, mata, dan seterusnya. Yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman, iman bisa bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman?
Allah. Dengan taat kepada Allah, iman bertambah. Yang terakhir, yang kelima, yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman akan berkurang dengan mentaati syaitan. Mentaati syaitan otomatis bermaksiat kepada Allah. Ya. Nah, sekarang beliau bawakan dalil-dalilnya dari ayat Al-Quran. Yang pertama, beliau bawakan awal-awal suratul Anfal. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah. Orang-orang yang beriman itu, ini ada innama harful hasr. Orang-orang yang beriman, maksudnya imannya sempurna, apabila disebut nama Allah, diingatkan, nanti Allah murka. Jangan begitu. Tidak begitu. Allah tidak menghendaki seperti itu, Pak. Diingatkan Allah. Wajilat qulubuhum. Gemetar hatinya. Maka antum, saya, kita semua ketika diingatkan nama Allah kok tidak bergetar hati kita, bertaubat kita. Kita mengakui iman kita belum sempurna. Walaupun belum sempurna tidak berarti kafir. Nanti kembali ke Khawarij lagi, Mu'tazilah lagi. Enggak beriman berarti kafir. Iman tidak sempurna berarti kafir. Iman itu apa kemarin? Kata Khawarij, kata Mu'tazilah, la yatajazza. Tidak ada bagian-bagiannya. Yang ada iman atau tidak? Iman atau kafir? Enggak ada besar, sedang, kecil. Ini Khawarij, Mu'tazilah. Adapun Ahlus Sunnah meyakini iman itu ya tadi, ada yang sempurna luar biasa imannya para nabi, para rasul, para malaikat. Ada yang setengahnya, ada yang seperempatnya, ada yang sepersepuluhnya, ada yang seperseratusnya, ada yang hanya sebesar darah. Tapi tetap dia beriman, belum kafir, dan ada harapan masuk surga. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imanan, imannya bertambah. Bagaimana Jahmiyah, Murji'ah berani mengatakan iman gak akan bertambah, gak ada berkurang? Lihat ini, mau dikemanakan ayat ini? Ya. Taulah kita dari sini, orang sesat betul-betul bukan berarti belum sampai dalil kepada dia. Apa iya dia nggak baca ini? Ya, maka kita tidak boleh mengatakan mosok sekelas beliau nggak tahu ya. Jangan-jangan kita yang salah. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Siapapun bisa salah dalam bentuk apapun. Bahkan salah yang sangat fatal. Padahal imam besar. Mungkinkah? Mungkin. Ya. Ada seorang ulama besar, salah fatal dan istilah kita memalukan. Ya. Apa? Saya lupa namanya, disebutkan dalam Fathul Bari. Ulama ini mengatakan haram bepergian safar di hari Senin. Ya.
Ini nggak ada ulama lain yang berpendapat seperti ini. Ya, tidak boleh safar berpergian di hari Senin. Ya, ini seorang ulama. Gara-gara salah memahami Isnain. Isnain itu artinya apa? Iya, hari Senin. Tapi bisa juga dua. Ya, nama hari dengan nama bilangan kan mirip-mirip. Ahad. Ahad kan satu. Ya. Minggu bahasa Arabnya Ahad juga. Isnain dua. Hari Senin bahasa Arabnya apa? Isnain. Ya. Selasa, Sulasa, Salasa. Mirip-mirip kan? Arbi'a, Rabu. Ya, Arba'atun. Khamis, Khamsah. Ya. Nah, Nabi di judul Sahih Bukhari itu tidak bolehnya safar Itsnain. Maksudnya jangan safar cuman berdua. Safar itu minimal bertiga. Sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, safar sendirian berarti satu setan. Safar berdua, dua setan. Safar bertiga, itulah safar yang sebenarnya. Dari sabda Nabi ini, para imam menyimpulkan minimal safar bertiga. Jangan berdua atau sendiri. Apalagi sendiri, lebih tidak diperbolehkan. Karena kita tahu sendiri ya, iman kita ini kan tipis. Kita baik, kita sholat, kita jauh dari dosa. Ketika bareng-bareng seperti ini, ketika sendirian, nggak ada yang lihat, nggak sama ikhwan-ikhwan, jauh dari keluarga, muncul godaan. Dan banyak yang tidak kuat. Ini bukan satu dua. Ya, apalagi 3 pekan di Makassar misalnya, 1 bulan di luar negeri misalnya. Ya, kalau bertiga, apalagi berempat, berlima, insya Allah ada malu, saling mengingatkan dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Maka yang dimaksud jangan safar Isnain. Jangan safar cuma berdua. Ulama ini mengartikan, memahami jangan safar di hari Senin. Kan parah. Fatal kan? Itulah manusia. Itulah manusia. Apakah kemudian beliau gugur jadi ulama? Tidak. Tetap beliau ulama. Karena nggak ada manusia yang tidak pernah salah. Manusia termulia di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul, siapa? Abu Bakar dan Umar. Berapa kali salah? Bahkan salah bersamaan beliau berdua dalam masalah haji tamattu', ya kan? Nggak ada manusia yang tidak pernah salah. Tapi jangan diikuti. Mentang-mentang ulama, syekh, guru besar, majelis ulama, lajnah daimah, nggak mungkin salah. Kita ikuti saja, nggak boleh. Kecuali antum nggak tahu, ya. Kalau tahu ini melanggar dalil, ya. Ini jelas mau dikemanakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal. Tidak halal berarti haram. Haram bagi seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa? Antusafira salasata layalin. Bersafar 3 hari 3 malam tanpa mahram.
Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkinkah sabda Nabi ini batal oleh fatwa Lajnah Daimah? Batal oleh fatwa MUI? Dikalahkan oleh keputusan Saudi? Ya tidak mungkin. Ya tidak mungkin. Mau Saudi, mau Malaysia, mau Oki, mau siapapun, tidak mungkin bisa membatalkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Wanita safar tanpa mahram haram. Begitu. Jangan kemudian ayat ditinggalkan, hadis diabaikan gara-gara silau dengan Lajnah Daimah, Syekh, MUI, Saudi, Mesir, dan seterusnya. Yang kedua, Ali Imran 173, qala Allah Ta'ala, alladzina qala lahumun nas, ada sekelompok nas, manusia, berkata kepada mereka. Kalau antum baca terjemahan saja, dijamin nggak akan faham. Ya, coba saya terjemahkan apa adanya ya. Orang-orang yang dimana manusia berkata kepada mereka bahwa manusia telah berkumpul untuk kalian. Mereka mengatakan takutlah kepada mereka, tapi justru mereka tidak takut, malah bertambah imannya. Ada berapa manusia di sini? Ada berapa nas di sini? Ada dua. Alladzina qala lahumun nas innan nasa. Ya. Siapa nas pertama? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Siapa nas kedua, manusia kedua ini? Siapa? Abu Sufyan dan bala tentaranya. Ya. Tahu dari mana kalau kita tidak baca tafsir? Ya. Oleh karena itu para imam membagi Al-Quran itu menjadi 4. Ayat-ayat Al-Quran itu dibagi 4. 1. Begitu dibaca pasti faham, siapapun dia. Ya, tentunya tahu bahasa Arab ya. Atau terjemahan lah. Baca terjemahan langsung faham. Bahkan baru saja masuk Islam. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Orang yang baru masuk Islam faham nggak ayat ini? Faham bahwa Al-Quran ini nggak mungkin palsu, nggak mungkin dusta, tidak ada keraguan di dalamnya. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak punya anak, tidak punya orang tua. Faham? Faham. Walaupun sekali lagi dia mu'alaf baru masuk Islam. Ini ayat-ayat Al-Quran jenis pertama. Jenis kedua, tidak bisa difahami kecuali yang tahu kaidah bahasa Arab. Kalau dia tahu kaidah bahasa Arab, dia faham. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Para malaikat semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Orang yang tidak tahu kaidah bahasa Arab, jika ayat ini difahami dengan bahasa Indonesia misalnya, tentu akan mengatakan bahwa iblis termasuk malaikat. Lihat kalimatnya.
para malaikat semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Kalau difahami dengan bahasa Indonesia, tentu iblis termasuk malaikat. Dan ada beberapa tokoh ya, tidak banyak, memahami ayat ini bahwa iblis termasuk malaikat. Jelas ini salah fatal. Adapun orang Arab tahu. Orang yang tahu kaidah bahasa Arab, dia tahu. Oh enggak, belum tentu. Karena dalam kaidah bahasa Arab, istisna itu ada muttasil, ada ghairu muttasil. Ya. Ya, seperti ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasul? Nasihat untuk Allah. Pasti kita nggak paham. Maksud nasihat untuk Allah, maksud Allah dinasihati. Tapi yang tahu bahasa Arab, dia nggak akan bingung. Oh iya. Karena orang Arab yang betul-betul faham kaidah bahasa Arab, nasihat itu ada 3 makna, bukan 1 makna. Gitu ya. Yang ketiga, ayat-ayat Al-Quran, jenis ayat-ayat Al-Quran yang hanya bisa difahami oleh ar-rasikhun, orang-orang yang berilmu. Termasuk ayat ini. Kalau tidak tahu ilmunya, kalau tidak baca hadis, kalau tidak baca tafsir, tentu kita nggak akan tahu manusia pertama ini siapa, manusia kedua ini siapa. Dengan membaca tafsir, hadis, akhirnya kita tahu bahwa ini terjadi menjelang perang Ahzab atau perang Khandaq, di mana Rasul dan para sahabat dikepung dari 3 penjuru. Arab Badui, kemudian Abu Sufyan dan bala tentaranya, kemudian orang-orang munafik yang berada di dalam Madinah. Kan ini mengerikan sekali. Istilah kita ya di ujung tanduk lah. Kalau mereka menyerang serempak, habis ya. Dari luar 2, dari dalam 1. Jumlah kaum muslimin belum begitu banyak. Nah, orang-orang munafik, sebagaimana antum tahu ciri khas orang-orang munafik apa? Salah satu ciri orang-orang munafik apa? Menakut-nakuti kaum muslimin. Kaum muslimin ditakut-takuti. Apa salah satu bentuk menakut-nakutinya? Innan nasa qad jama'u lakum. Bahwa Abu Sufyan dan bala tentaranya telah berkumpul untuk menyerang kalian. Fahsyauhum. Kalian enggak takut? Ditakut-takuti kaum muslimin dengan kabar itu. Ya. Maka luar biasa, Nabi tidak mentang-mentang Nabi, tidak mentang-mentang Rasul, pasrah, pasti Allah akan nolong tanpa usaha. Enggak. Nabi kirim seorang sahabat rahasia. Sahabat rahasia Nabi siapa? Siapa? Hudzaifah. Hudzaifah dikirim. Untuk apa? Untuk membikin Abu Sufyan dengan orang-orang munafik di dalam kota Madinah pecah. Caranya apa? Bohong. Bohong karena memang perang itu khid'ah. Al-harbu khid'ah. Perang itu penuh tipu daya. Nah, lihat. Agar Abu Sufyan ragu terhadap orang-orang munafik, orang munafik ragu terhadap Abu Sufyan. Termasuk di dalamnya Yahudi kan?
Yahudi kan di dalam kota Madinah. Maka malam-malam Hudzaifah, seolah Hudzaifah menjadi wakil dari orang-orang munafik yang ada di Madinah. Apa? Minta supaya Abu Sufyan dan bala tentaranya ini mengirimkan sesuatu. Gitu. Artinya kalau terjadi apa-apa jangan langsung lari. Gitu. Mulailah ada keraguan. Gitu. Abu Sufyan bukan orang bodoh ya. Abu Sufyan cerdik. Maka dalam keadaan gelap gulita seperti itu, Abu Sufyan khawatir akan ada sesuatu yang masuk dari kalangan musuh, maksudnya para sahabat. Dan betul kan? Hudzaifah kan sahabat. Ya. Maka tiba-tiba Abu Sufyan teriak, "Hendaklah setiap kalian pegang tangan yang di samping kalian dan tanya siapa." Hudzaifah tidak kalah pintar ya. Hudzaifah langsung memegang tangan yang di sebelahnya dengan bertanya, "Siapa engkau?" Ya, dengan demikian selamat Hudzaifah. Ya. Dan mereka mengatakan dan mereka fazadahum imanan, dengan ditakut-takuti seperti itu justru iman mereka bertambah dan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah bagi kami sebaik-baik pelindung. Kalimat satu diucapkan oleh dua orang dan dua-duanya manusia termulia di muka bumi dan jarak mereka ribuan tahun, tapi kalimatnya sama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sebelum bersoal jawab, kita lanjut sedikit. Wa idza ma unzilat suratun, ketika turun satu surat, faminhum man yaqulu ayyukum zadathum hadhihi imana, maka di antara mereka, maksudnya orang-orang munafik, itu bertanya satu sama lain, siapa di antara kalian yang nambah imannya dengan ayat ini, dengan surat ini? Lihat, ini sudah dari zaman Nabi bahwa mereka meyakini iman itu bisa bertambah. Bagaimana orang-orang Murji'ah dan lain-lain sampai tega mengatakan iman tidak bertambah, iman tidak berkurang. Ya. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman bertambah imannya dan mereka bergembira. Setiap turun ayat, setiap turun surat, mereka bergembira, bertambah imannya. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang yang dalam hatinya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, najisnya bertambah-tambah, kufurnya bertambah-tambah, kotorannya bertambah-tambah. Sudah kotor tambah kotor, sudah kafir tambah kafir, sudah buruk tambah buruk. Ya. Wa matu wa hum kafirun, dan akhirnya mereka mati dalam keadaan kafir. Ya.
Ini dalil-dalil yang sangat jelas bahwa iman bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, ada pertanyaan?